Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Dita Elang Asmara dengan NIM 220810201157. Di mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan ini, saya akan mempresentasikan tentang pasar modal dan pasar uang. Video ini saya susun atau buat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Keuangan Lanjutan kelas D dengan dosen pengampu Dr. Andes Marmono Singgi, MSI. Buku yang digunakan untuk referensi yaitu Pasar Modal Modern yang disusun oleh Fuadi Munir dan buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan yang disusun oleh Hasan, Suad, dan Pujiastuti. Langsung saja ke presentasinya. Pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek surat berharga. Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak memerlukan dana jangka panjang atau perusahaan, mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dengan menginvestasikan dananya, para pihak pemilik dana mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana jangka panjang, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang memerlukan dana dan para pemilik dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real. Ada 3 instrumen di dalam pasar modal. Yang pertama adalah saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Saham yang diterbitkan emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum. Ada 2 macam, yaitu saham biasa atau common stock dan saham istimewa atau preferred stock. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang atau perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada surat berharga lainnya. Selain dari 2 efek yang telah diuraikan di atas, yang sudah banyak digunakan sebagai media hutang di Bursa Efek Indonesia, terdapat beberapa jenis efek juga dapat digunakan sebagai media hutang seperti waran, option, dan right issue. Selanjutnya jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Entitas yang terlibat di pasar modal. Pertama ada Otoritas Jasa Keuangan. Terus Bursa Efek Indonesia atau BI, Lembaga Clearing Perjaminan Efek Indonesia, KPEI, dan Lembaga Penyimpanan Penyelesaian atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di perusahaan efek ada penjamin emisi, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Di lembaga penunjang ada Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan pemeringkat efek. Di profesi penunjang ada akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. Di pemodal bisa dari domestik ataupun warga asing. Pasar uang. Definisi pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Ciri-ciri pasar uang. Yang pertama yaitu menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
Yang kedua, mekanisme pasar uang. Dan yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu. Selanjutnya ada pelaku-pelaku dalam pasar uang. Yang pertama ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Mekanisme pasar uang. Pasar uang sifatnya abstrak. Tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dihasilkan secara OTC atau over the counter market. Fungsi pasar uang. Di sini ada 4 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Dan yang terakhir, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan yang ada di Indonesia. Tujuan pasar uang. Dari pihak yang membutuhkan dana, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Dan dari pihak yang menanamkan dana, yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, untuk membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang ketiga, spekulasi. Kebutuhan adanya pasar. Alasan kenapa pasar uang sangat dibutuhkan dalam sistem perekonomian adalah masih banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflow dan outflow. Perbedaan pasar uang dan pasar modal bisa kita lihat dari ditinjau dari produk, ditinjau dari tingkat return dan resikonya, dan ketiga ditinjau dari hasilnya, keempat ditinjau dari otoritasnya, dan yang terakhir ditinjau dari peranannya. Sekian presentasi dari saya tentang pasar modal dan pasar uang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.